Tapi dialog Islam dengan peradaban itu jangan dibayangkan dimensi Islam normatif dialog dengan peradaban Nusantara, bukan. Islam normatif itu misalnya sholat, zakat, puasa, haji misalnya, ini tidak boleh didialogkan. Kalau sholat ya tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya. Yang didialogkan itu adalah dimensi budaya Islam dengan dimensi budaya Nusantara. Cara berpakai baju itu kan bagian dari budaya Islam, dimensi budaya Islam. Maka dimensi budaya ini dialogkan dengan budaya Nusantara. Kita tidak harus menggunakan baju model Arab, tetapi kita bisa menggunakan baju model Indonesia, dan itu sudah menjalankan apa yang disebut dengan ajaran Islam yang nanti disebut sebagai Islam Nusantara itu. Jadi cara berpikir yang seperti ini menurut saya bisa kita pakai untuk merumuskan Islam Nusantara. Kalau misalnya kita memahami cara berpikir seperti ini, maka kita ini bisa menggunakan yang prinsip-prinsip yang biasa dipakai dalam tradisi NU, ya. Jadi Islam Nusantara atau Islam yang sudah berdialog dengan budaya peradaban Nusantara itu adalah wajah Islam atau Islam yang berwajah Nusantara. Apa wajahnya? Yaitu Islam yang berprinsip moderat, berprinsip tasamu, berprinsip tawazun, toleran, musyawarah, dan sebagainya. Yang sekarang oleh Kementerian Agama dipoles moderasi beragama. Jadi Islam moderat itu saya kira bahasa lain atau terjemahan dari Kementerian Agama terhadap Islam Nusantara. Kalau kita menggunakan Islam Nusantara pasti ada banyak orang melawan. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam Islam moderat itu banyak orang yang menerima. Nah, Islam Nusantara atau yang kita sebut sebagai Islam moderat dalam tradisi Kementerian Agama kita, ya, ini menurut saya harus dijadikan sebagai paradigma. Kalau Gus Ulil tadi malam kita ngobrol itu menghendaki Islam menjadi paradigma. Kalau saya menerjemahkan Islam Nusantara itu menjadi paradigma, baik dalam melihat realitas maupun menciptakan realitas atau mengaktualisasi imajinasi gagasan itu, ya. Jadi kalau kita melihat pakailah Islam Nusantara sebagai kacamata, sebagai paradigma. Kalau kita jadikan Islam Nusantara paradigma, ya, maka wujud imajinatif dari masa depan Islam yang kita bayangkan itu tadi, itu adalah masyarakat yang egaliter. Masyarakat egaliter itu adalah masyarakat yang menempatkan seseorang bukan sebagai penganut agama tertentu, bukan sebagai kelompok etnis tertentu, tetapi sebagai warga negara. Kita menempatkan mereka sebagai warga negara. Jadi kalau kita melihat orang, misalnya ada orang jalan di seberang sana, kita bertanya, itu siapa itu, ya? Oh, itu kayaknya orang Islam karena bajunya Islami. Itu berarti pandangan kita masih parsial, bukan Islam Nusantara yang dipakai. Tapi kalau kita lihat itu siapa, ya? Oh, itu warga negara Indonesia, tanpa menyebut itu Islam atau dia orang Papua dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya masyarakat imajinasi yang kita bisa mungkin mengaktualkan di masa depan itu adalah masyarakat egaliter yang tanpa diskriminasi dan tanpa tindakan kekerasan. Dan saya kira gagasan tentang tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan itu menjadi visi utama dari gagasan Islam yang selama ini disebut oleh NU sebagai Islam rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.